1. Gue Dita, calon nomor 2. Subcampers. Hari ini perkenalkan, nama gue Fareza Rian, calon nomor 1. Dan gue Josephine Safitri, calon nomor 2. Hari ini kita bakal ngejawabin pertanyaan dari Tampung Question kemarin. Oke guys, jadi nanti kalian sweet dulu. Siapa yang menang itu dia ngambil duluan, terus dia yang jawab pertama. Oke? Oke. Sweet dulu, Pit. Sini kita semua. Ya, oke. Ya, Rian. yang kalian ya? Enggak lah, lu jawab duluan. Ih, ambil satu aja. Ya, biar kayak dibaca dulu ya? Ya dong. Jeng 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 jeng. Yang kenceng ya. The question is, bagaimana cara kalian mempererat kekeluargaan di KMK Gunadarma? Oke, ini karena gue yang menang pertama, gue yang jawab dulu ya. Cara mempererat kekeluargaan, kalau dari menurut gue sih kita harus rajin ini sih, rajin berkomunikasi, terus bertemu satu sama lain. Habis itu selalu ikut kegiatan yang diadakan oleh pengurus KMK. Jadi itu sih contoh kecil yang bisa dilakuin. Kalau menurut lu gimana, Pit? Sebenarnya nggak beda jauh sih dari Rian. Maksudnya dengan menjaga komunikasi, terus kita juga ngikutin kegiatan KMK yang udah dijalanin, entah itu apa ya, kegiatan olahraganya atau misalnya online-nya. Kan karena sekarang lagi online juga kan, kita ngadain kegiatan online juga kan. Itu salah satunya. Terus kayak misalnya kepanitiaan yang lain juga, itu jadi kan kita punya komunikasi sama KMK yang lain gitu. Tuh, intinya aktif, kalian harus bisa Intinya aktif harus juga. Dari aktif. diri kalian sendiri juga harus bisa aktif. Tuh. Oke, next, Pit. Oke, next. Topit. Deng 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 deng. Don't panic, brother. Sister. Brother kan. Brother sister. Baca, let's go. Kalau ada proker yang tidak terwujud, bagaimana respon kalian? Kalau ada proker yang nggak terwujud, dari respon gue sendiri sih, menurut gue ya sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman diinin lagi aja sih, maksudnya diobservasi lagi kayak kenapa sih proker ini tuh nggak bisa terwujud, apa karena timingnya, apa karena biasanya sih timing, karena kegiatan di KMK itu udah terlalu padat, jadi proker ini tuh nggak bisa masuk gitu. Jadi nggak memaksakan proker yang kita susun itu harus berjalan gitu. Kalau emang nggak bisa karena di timingnya itu ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kalau Menurut gue tentang proker yang tidak bisa berjalan, menurut gue responnya sih ya tentunya kecewa mungkin ada, cuman di sisi lain gue harus mengganti proker itu dengan kegiatan lain, dimana nggak mungkin dong proker yang udah kita jalanin, yang udah dijadwalin tapi kosong begitu aja. Nah lalu buat kedepannya juga bisa buat evaluasi juga, dan tentu setiap proker itu kan ada keadaan dan waktu dimana yang tidak memungkinkan gitu. Jadi ya kita harus juga berkomunikasi sama pengurus yang lain, nggak cuma di keep sendiri. Kalau ya itu harus di announcement juga sih, biar pengurus yang itu tahu gitu. Lanjut. Aku nih yang mana? Iya. Ada scare ya. Scary. Mungkin scary. Berat-berat nih awal-awal guys. Aku lagi panik. Oke, menurut kalian arti keluarga karya kasih itu apa sih? Gokil. Refreshing tuh. Enggak. Keluarga karya kasih itu maknanya banyak sih kalau menurut gua, dan itu juga salah satunya adalah slogan KMK kita, dimana keluarga itu ya dari kita sendiri, dari kekeluargaan itu gimana sih, itu ya menurut masing-masing sih. Itu kayak tempat lu nyaman, udah bisa bercerita dengan teman-teman lu, dan juga bisa bercerita tentang kegelisahan lu, kesenangan lu, dan juga lu kalau berkaryanya itu ya kita di dalam organisasi ini kita bisa menghasilkan apa nih buat teman-teman Katolik kita nih, buat di ya lingkup kecilnya buat universitas kita deh.
Lalu untuk kasihnya sendiri tentunya kita harus bisa berbuat kebaikan dalam kegiatan yang kita jalankan, kayak gitu sih menurut gua. Kalau dari Upit gimana? Keluarga karya kasih ya, kalau menurut gua keluarga ya itu yang tadi udah dibilang juga sih, tempat kita saling kenal juga. Jadi keluarga itu ya kita kenal dengan orang-orang di sekitarnya itu, kenal secara personal, kenal secara emosionalnya dia juga gitu. Tempat kita cerita, dan berarti kayak rumah lah untuk pulang gitu loh. Dan keluarga karya. Nah, kalau karya ya kita berkarya di situ. Kita mau ngasih apa sih gitu, atau kita mau buat apa sih di situ gitu untuk orang di sekitar kita, di dalam maupun di luar dari keluarga itu sendiri gitu loh. Bisa di luar lingkup KMK, kegiatan sosial gitu, bermasyarakat. Nah, kalau kasih ya itu kasih ya berarti kita memberikan kasih itu sendiri gitu. Kasih kan nggak pamrih kan. Nah, ya udah, jadi kita pelayanan aja di situ, nggak menuntut sesuatu yang harus kayak reward lah gitu. Sih kalau menurut gue. Oke. Keren banget guys. Bisik di kamu. Dan tremor lah, santai. Panjang nih ya. Storytelling nih. Udah start. Oke. Kalau suatu saat nanti kalian dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dan itu mempengaruhi keseharian dan kegiatan kalian, apa yang akan kalian lakukan agar tidak menjadi sebuah masalah dalam kepengurusan maupun kegiatan KMK lainnya dan juga diri kalian sendiri? Berat nih. Ya, silakan Upit dijawab. Kalau gue pribadi, gue akan komunikasiin sama BPH-nya, BPH kita sendiri gitu, kayak ya lingkup terdekat dari ketua itu kan BPH. Kita akan gue akan mau komunikasikan kayak gue cerita keadaan gue lagi kayak gimana, terus gue juga minta tolong bantu backup mereka gitu. Ya gue berusaha untuk profesional sih sebenarnya, tapi kalau memang keadaannya sangat mendesak, yang pasti gue akan cerita dulu ke mereka keadaan gue kayak gimana, dan gue akan minta tolong mereka untuk bantu nge-backup gue. Itu sih kalau dari gue. Kalau menurut gue sebenarnya ya nggak beda jauh, cuman gue kayak meneruskan aja, kayak di setiap dulu ada kendala itu penting banget buat berkomunikasi. Tentunya tadi bilang Upit dari ke BPH ya, itu penting banget sih, karena di setiap individu manusia itu pasti ada batasan-batasan yang nggak bisa lu lewatin gitu kan. Jadi ada limit-limitnya lah. Jadi komunikasi ke badan pengurus harian sangat penting banget. Dimana bisa tadi di Upit bilang udah bisa ngebantu nge-backup. Dan kan kalau kepengurusan ini kan kita nggak berjalan sendiri ya. Tentunya ada teman-teman yang ngebantu. Jadi kita bisa ngabarin juga agar teman-teman badan pengurus itu bisa ngebantu, dan juga pengurusnya juga. Gitu guys. Oke. Next. Santai dulu guys. Pusing deg-degan ya. Belum ada nih refreshingnya nih, belum ada nih. Aduh, kebalik. Lanjut. Waduh, ini nih. Ditunggu-tunggu nih. Apa alasan kalian mengajukan diri sebagai calon ketua KMK? Oke, kalau ini kalau gua ngajuin dirinya ya ini karena di tahun ini beda kan sama tahun-tahun sebelumnya, dimana di tahun ini tuh banyak lagi sedang mengalami yang namanya pandemi kan teman-teman. Jadi yang udah gue lihat di sini tuh gue ingin mencalonkan diri karena teman-teman KMKers ini udah mulai hilang-hilangan nih. Jadi keluarganya udah mulai dikit-dikit berkurang lah. Istilahnya banyak yang hilang-hilang karena seleksi alam teman-teman. Jadi gue ingin mencalonkan diri, ingin mengembalikan gitu, bisa kekeluargaan dan semangat KMKers itu balik lagi gitu. Jadi intinya kita bakal seperti yang sedia kala lah, dan juga harapannya 2 tahun ini kan kita bisa kuliah dan melaksanakan semua kegiatan tuh offline. Jadi gue harap sih bisa balik lagi dengan KMKers yang udah semangat banget. Keren banget ya. Lanjut Pit, gimana Pit? Kalau gue, alasan gue sebenarnya karena ya itu nggak beda jauh sih, karena masa pandemi juga kan sekarang. Terus nggak pengen KMK tuh berhenti cuma sampai di kepengurusan yang ini doang gitu, kepengurusan yang kemarin doang gitu.
Jadi biar ada penerusnya dan kita juga nerusin apa yang udah pernah dibuat sama KMK di sebelum-sebelumnya walaupun di masa pandemi kayak sekarang gini gitu. Kalau itu sih sama ya ingin mengembalikan kekeluargaan KMK yang mungkin udah banyak yang hilang-hilangan kayak yang tadi Rian bilang gitu. Mungkin kita berdua ngerasain juga gitu loh. Jadi itu sih salah satu alasan gue. Enggak panik. Apa nih ya? Jeng. Oke. Nggak usah sebenarnya. Ya. Bagaimana cara kalian membangun komunikasi yang baik di dalam kampus dan ke semua anggota KMK? Oke, kalau membangun kampus ini, membangun komunikasi, enggak. Ya, membangun komunikasi. Membangun komunikasi di dalam kampus itu kan mau di ormawa yang lain juga kita kan tetap harus membangun komunikasi ya guys. Betul. Mau nggak mau ya kita membangun citra yang baik gitu loh ke ketua-ketua ormawanya gitu. Kayak kita memperkenalkan kalau KMK tuh kayak gimana gitu loh. Terus ya kalau misalnya ke atasan ya kita bisa menggunakan bahasa yang sopan itu, terutama sih kayak kita bisa even kita basa-basi sama yang lebih tua, kita tetap bisa menggunakan bahasa yang sopan dan yang selayaknya gitu loh. Jadi kayak nggak dilihat tuh kayak KMK tuh kayak gimana gitu. Itu sih. Sama kalau misalnya tadi tuh yang ke anggota ya, kalau gue pribadi itu kita harus bisa relevan dulu sih. Kita relevan dulu sih sama mereka gitu. Kayak misalnya ada nih yang adik kelas kita ternyata obrolannya mereka tuh seputar ini. Ya gimana sih caranya kita bisa masuk sama mereka gitu loh. Apa yang mereka senang, apa yang mereka obrolin gitu. Terus misalnya yang ke atas tuh obrolannya kayak gini. Gimana sih caranya kita bisa masuk ke obrolan itu gitu loh. Atau yang sepantaran sama kita, jokesnya mereka tuh kayak gimana. Kita juga harus ngerti dulu sih. Kalau gue pribadi sih, gue akan lebih observasi gitu loh ke tempat ke orang-orang itu gitu loh. Itu sih kalau gue, menurut lu ya. Oke, kalau menurut gue untuk membangun komunikasi ya di dalam kampus dan ke anggota ya kan, anggota KMK itu membangun komunikasi sebenarnya ada 3 sih caranya. Maksudnya ada 3 prinsip ya kan. Kayak ya awal-awal kayak senyum, salam, sapa itu mau lo lakuin maupun offline saat ketemu dengan orang ataupun atasan orang tersebut. Itu online juga kayak gitu, kayak salam dulu ya kan, perkenalan diri seperti gitu. Jadi intinya di sini adalah membangun kesopanan dan citra diri untuk saat kita sedang berkomunikasi tersebut. Nah lalu next stepnya tentunya dilanjutkan dengan tata bahasa yang sopan juga. Lalu harus menjaga juga sih hubungan saat lu sudah mendapatkan relasi terhadap orang tersebut. Apalagi buat ormawa lain ataupun ke atasan ya kan. Ke dosen pembimbing juga dosen pembimbing seperti itu. Jadi kata-kata yang sopan dan bijak juga sangat diperlukan dalam kita membangun komunikasi seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Lanjut gini. Lanjut. Kencang ngomong ya. Itu pertanyaannya. Terus kayak kan panjang. Itu aja cukup. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah menurut kalian apa yang kurang dan perlu dibenahi dari kepengurusan tahun ini dan pasti akan kalian lakukan di kepengurusan selanjutnya. Silahkan maknain. Oh bisa dispas. Oke, langsung aja. Gue kekurangan di pengurusan ini yang pertama sih ya buat seluruh kepengurusan tuh di komunikasinya kurang dan chemistry kita sebagai individu pengurus tuh kurang banget yang gue rasain. Dimana kalau setiap rapat online, habis itu rapat online itu nggak efektif menurut gue karena kita semua pada diam ya kan, kayak kita nggak denger podcast tuh. Ya kayak gitu. Lalu itu sih yang kekurangan. Terus ada lagi kayak mungkin di BPH-nya mungkin kurang apa ya, menurut gue ya kurang
kurang beradaptasi sama yang lain gitu, kurang mendekatkan juga sama yang lain, karena yang gue lihat mainnya enggak sih kayak circle-nya ya udah jadi itu aja, jadi yang ke bawahnya yang adik-adiknya juga gue rasa kurang dirangkul nih, karena gue juga ngerasain sih. Nah jadi yang perlu gue benahi buat kepengurusan selanjutnya itu ya tentunya gue akan lebih berbaur sih dengan teman-teman kepengurusan gue yang di angkatan bawah juga. Nah jadi ada pendekatan yang lebih intim lah bisa dibilang. Lalu nggak cuman jadi kita nggak bakal main sama BPH itu juga, jadi di setiap BPH juga pasti ada instruksi untuk mendekatkan diri ke teman-teman apapun departemen yang lain seperti itu. Itu aja menurut gua. Langsung Pit. Ada skip Pit. Yang itu. Kalau gue mungkin gak beda jauh dari Rian ya. Nggak beda jauh ya guys? Gak beda jauh kita. Oke. Oke, yang pertama itu ya pasti komunikasi. Karena kan pas kepengurusan yang kemarin itu bener-bener pas kena di pandemi kan. Jadi kita satu kepengurusan juga belum tentu belum kenal satu sama lain. Even itu di departemen sekalipun kita belum tentu tahu nih, oh ini yang mana sih orangnya, cuman tahu nama doang gitu. Terus komunikasinya juga cuman sebatas lewat chat, terus sebatas cuman Gmeet, Zoom dan kawan-kawan gitu lah. Itu juga menurut gue nggak efektif banget sih, karena ya yang bilang Rian tadi kayak podcast, kadang kita cuman matiin kamera dan mute doang, terus kita coba dengerin. Itu pun kalau didengerin sih. Terus apalagi? Oh ini chemistry itu juga kurang menurut gue. Even itu di dalam departemen sendiri ya, karena gue ngerasain sih, even di depan departemen sendiri itu chemistry-nya kurang banget antar personal gitu. Jadi kayak kalau orangnya hilang, kita nggak tahu dia kemana, susah dihubungin segala macam. Itu ya karena nggak ada chemistry sama sekali yang dibangun di situ gitu. Terus itu sama ya mungkin gue mau nyinggung sedikit BPH-nya juga sama kayak Rian. Gimana ya menurut gue jadi kayak terlalu tercircle gitu loh. Tercircle jadi kayak ya udah kurang merata lah untuk bersosialisasinya gitu. Entah itu di dalam kepengurusan itu sendiri ataupun mungkin di luar dari kepengurusan gitu. Mungkin kayak kita lagi ada acara KMK, terus ada nih dari BPH atau kepengurusan gitu. Kita biasanya jarang untuk nyapa gitu loh, untuk yang baru datang atau yang adik tingkat kita atau yang mungkin justru seangkatan kita nggak tahu gitu. Mungkin dia baru datang, baru ikut, tapi kitanya nggak welcome gitu loh. Kayak malah kita ya udah sama circle kita sendiri gitu loh. Terus mungkin yang akan diperbaiki di kepengurusan yang akan datang itu kita nggak akan beda jauh sih. Pertama komunikasi sebisa mungkin kita jaga biar kalau misalnya ada yang hilang-hilangan kita tuh tahu kabarnya mereka tuh lagi kenapa dan ada apa sih gitu loh. Terus itu bersosialisasi sama yang lain juga gitu. Jadi kita nggak cuma nge-circle di satu tempat doang, satu pertemanan doang, tapi bisa merata ke semuanya juga gitu, bisa ngerangkul KMKers dan pengurus yang akan datang gitu nantinya. Gitu sih. Iya, dalam banget nih. Lanjut ya guys. Lanjut.